Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Nah, apa sih permintaan itu? Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang dan jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu, ditambah dengan dimensi geografis. Nah, hukum permintaan itu adalah ketika suatu harga barang dan jasa turun, maka jumlah permintaannya pun akan naik, begitupun sebaliknya. Apabila harga barang dan jasa naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Nah, bunyi dari hukum permintaan itu adalah saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk rendah, maka jumlah produk yang diminta pun akan bertambah. Dan saat permintaannya menurun, harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada selera konsumen. Maksudnya di sini itu adalah apabila keadaannya sedang tinggi, maka akan memicu kenaikan permintaan. Yang kedua, harga barang pengganti. Jadi apabila saat harga barang dan jasa sedang mahal, maka konsumen akan mengalihkannya dengan barang alternatif yang harganya lebih murah. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, besar kecilnya pendapatan masyarakat. Artinya, apabila pendapatan masyarakat besar, maka permintaannya akan naik dan begitupun sebaliknya. Yang kelima, intensitas kebutuhan. Artinya, banyak atau sedikitnya kebutuhan setiap masyarakat pasti berbeda-beda, dan hal tersebut sangat mempengaruhi banyaknya permintaan. Kemudian yang terakhir, harga barang atau jasa itu sendiri. Jadi apabila harga barang yang dipasang tinggi, maka permintaan pun akan sedikit. Kemudian ada dari fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu untuk menghitung secara kuantitatif. Nah, ada juga rumusnya. Rumusnya itu adalah P sama dengan A dikurang BQ dan Q sama dengan A dikurang BP. Nah, P itu adalah harga barang, Q itu jumlah permintaan barang, A konstanta, dan B adalah kemiringan atau gradien. Nah, kemudian rumus dari fungsi permintaannya itu adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P-nya itu adalah harga, P1-nya itu harga yang sudah diketahui 1, dan P2 harga yang sudah diketahui 2, Q adalah permintaan, Q1 permintaan yang sudah diketahui 1, dan Q2 adalah permintaan yang sudah diketahui 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu adalah toko A menjual baju harga 100.000 dan jumlah permintaannya sebesar 50 unit. Sedangkan apabila harga baju senilai 50.000, maka jumlah permintaannya menjadi 100 unit. Berapakah fungsi-fungsi permintaannya? Nah, diketahui P1-nya itu 100.000, P2-nya itu 50.000, Q1-nya itu 50, Q2-nya 100. Nah, penyelesaiannya itu jadinya P dikurang 100.000 per 50.000 dikurang 100.000 sama dengan Q dikurang 50 per 100 dikurang 50. P dikurang 100.000 sama dengan Q dikurang 50. Kemudian pindah ruas jadi min 50.000 sama dengan 50. 50 dikali P dikurang 100.000 sama dengan Q 50.000 dikali Q kurang 50. Dia jadi 50P dikurang 500.000 sama dengan min 50.000 Q ditambah 250.000
Kemudian 50P sama dengan min 50.000 Ki ditambah 250 ditambah 500.000 jadi 50P sama dengan min 50.000 Ki ditambah 750.000. Kemudian P sama dengan min 50.000 Ki ditambah 750.000 jadi 50. Kemudian P sama dengan min 1000 Ki ditambah 15.000 atau P sama dengan 1000 Ki dikurang minus 1000 dikalikan negatif. Kemudian ada ciri-ciri dari kurva permintaan. Yang pertama, kurva berbentuk garis lurus. Yang kedua, pergerakan kurva dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Maksudnya, apabila pendapatan naik, kurva akan bergeser ke kanan, begitupun sebaliknya. Apabila pendapatan menurun, maka kurva pun akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Artinya, jika barang naik, permintaan akan menurun, dan apabila harga barang turun, maka permintaannya pun akan naik, jadi sebaliknya. Kemudian yang keempat, kurvanya berslope negatif. Maksudnya itu adalah kurva permintaan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah, dan hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kelima, bentuk fungsi kurva permintaan. Bentuknya itu adalah Q sama dengan A dikurang BP. Kemudian jadi di sini ada bentuk kurvanya yang berbentuk ceteris paribus. Jadi kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergerakan yang terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri sesuai dengan pendapatan konsumen atau selera pasar. Apabila faktor ceteris paribus berubah, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Jika pendapatan naik, kurva bergeser sejajar ke kanan, dan jika pendapatan turun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Jadi, pengaruh dari masing-masing faktor tersebut dipengaruhi permintaan terhadap pergerakan dan pergeseran. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan beserta kurvanya. Jadi kalian bisa lihat di sini tinggal masukin aja, keterangannya udah ada tadi di pembahasan sebelumnya. Di sini, terus ini ada bentuk kurvanya udah dibuat. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja sama hasil perhitungannya. Nah, kemudian ada hukum dari penawaran. Nah, penawaran itu adalah sejumlah produk, barang, dan jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan terjadi pada periode waktu tertentu. Nah, hukumnya itu menunjukkan jumlah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga penawaran saat harga barang meningkat. Nah, bunyi hukum dari penawarannya itu adalah bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jadi, jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawarannya pun juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang sejenis. Jadi apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaannya pun atas barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut pun akan meningkat bila hubungannya positif dan berbanding lurus.
Kemudian apabila harga barang berkompleternya turun, maka permintaannya pun pada barang tersebut akan menurun pula. Begitupun sebaliknya, jika harga barang kompleternya naik, maka permintaannya pun atas barang tersebut akan meningkat bila hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga itu ada biaya produksi. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi itu merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Nah, mempunyai peranan yang sangat luar biasa dan besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi itu sudah dipastikan akan mengurangi keuntungan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada teknologi. Nah, artinya saat proses produksi pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Semakin maju teknologi tentu bisa mengefisiensikan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Maka jumlah barang akan semakin besar. Efisiensi ini akan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga barang yang ditawar pun akan bertambah. Dan yang kelima itu adanya tingkat persaingan dengan produsen lain. Jika ada produsen baru di pasar, tentu akan menimbulkan kompetisi baru. Akhirnya produk yang dijual pasar akan semakin besar dan para penjual semakin kencang dalam produksi. Dengan begitu jumlah barang beredar akan semakin banyak. Kemudian persaingan antar perusahaan juga pun biasanya mendorong mereka untuk menemukan efisiensi dalam produksi agar penawaran tetap besarnya namun dengan harga yang lebih rendah. Namun begitu juga sebaliknya, jika persaingan antar produsen rendah maka penawaran pun akan menurun. Persaingan yang semakin longgar membuat produsen tidak perlu berinovasi. Dengan begitu penawaran tidak bertambah dan cenderung stagnan. Kemudian yang terakhir itu ada perkiraan harga barang di masa depan. Jadi jika kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi pun berkurang dan tingkat harga barang naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kemudian ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran itu adalah adanya hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi di sini ada fungsinya atau rumusnya. Jadi P sama dengan A ditambah BQ, Q sama dengan A ditambah BP. Nah, P adalah harga barang, Q adalah jumlah permintaan barang, A adalah konstansa, dan B adalah kemiringan atau gradien, sama aja kayak permintaan tadi ya, cuma bedanya tadi dikurang. Nah, ini ada rumus penawaran. Di itu ada P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, P2 dikurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. P-nya itu adalah harga, P1-nya harga yang sudah diketahui 1, P2-nya harga yang sudah diketahui 2, Q-nya permintaan, Q1-nya permintaan yang sudah diketahui 1, dan Q2-nya itu permintaan yang sudah diketahui 2. Nah, di sini ada ciri-ciri kurva penawaran yang terdapat di hukum penawaran. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, kurva berbentuk garis lurus. Kemudian yang kedua, kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah. Dan yang ketiga, kurva bergerak ke kanan. Jadi apabila kurva bergerak ke kanan, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Kemudian yang keempat, harga dan jumlah barang itu berbanding lurus. Artinya dalam hukum penawaran, kurva penawaran akan berbanding lurus. Saat harga barang naik, jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah komoditas yang ditawarkan juga ikut turun. Kemudian yang kelima, kurva berslop positif.
Nah, dalam hukum penawaran, karena adanya kurvanya bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas, maka menunjukkan adanya hubungan yang berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, bentuk fungsi kurva penawaran. Nah, fungsi penawarannya itu rumusnya C sama dengan A ditambah BP. Nah, C itu artinya jumlah barang yang ditawarkan. Lalu A adalah konstanta, sementara B berarti kemiringan atau gradien, dan P adalah menunjukkan harga barang suatu barang. Nah, di sini ada bentuk kurva penawarannya. Jadi, dalam hukum penawaran, kurva hukum penawaran ini bisa berubah atau bergeser dan mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yakni karena adanya perubahan harga barang dan jasa atau faktor ceteris paribus. Nah, artinya hukum penawaran bisa bergantung banyaknya kuantitas yang ditawarkan, harga, dan adanya faktor dari luar yang tidak ada hubungannya dengan harga produk. Nah, di sini ada contoh soal dan fungsi penawaran berserta kurvanya. Jadi kalian tinggal masukin aja ke penyelesaiannya. Nah, di sini habis itu masukin ke kurvanya, tinggal sesuaiin sama angka-angka yang ada di sini, tinggal masukin aja. Kemudian ada penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di dalam suatu pasar dapat dikatakan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para konsumen pada harga tersebut. Nah, jadi ini ada contoh tabelnya. Tabel ini menunjukkan berapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jadi bisa dilihat di sini, apabila harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkannya pun akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan pun akan turun. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian pada hukum permintaannya itu, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Nah, kalian bisa sesuaiin sama yang di sini kan. Kalau misalkan harganya turun, jumlah yang ditawarkan pun semakin turun. Nah, jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah yang ditawarkan pun akan naik. Kalau yang diminta berarti kalau misalkan harganya semakin menurun, maka jumlah yang diminta pun jadi naik. Pun sebaliknya, kalau harganya naik, jumlah yang dimintanya pun akan naik gitu. Nah, selain itu di sini juga dari tabel ini tuh terdapat adanya keseimbangan, terjadi keseimbangan. Nah, pada harga 300. Nah, jumlah yang dimintanya itu 600 dan jumlah yang ditawarkan 600, seimbang kan? Nah, kenapa demikian? Karena baik dari pihak penjual maupun konsumen sama-sama merasa puas dengan harga serta jumlah yang diminta dan ditawarkan tersebut. Nah, keadaan ini adalah kekal atau disebut juga sebagai keadaan equilibrium. Syarat untuk mencapai sebuah keseimbangan adalah dengan kesamaan jumlah antara permintaan para konsumen serta penawaran yang diberikan oleh penjual. Nah, jadi gitu penjelasan dari tabel terhadap buku tulis di berbagai tingkat harga. Nah, di sini ada bentuk kurvanya. Bisa kalian lihat di sini itu ada kelebihan penawaran,
Di sini ada kelebihan permintaan, kemudian yang A itu keseimbangan yang tadi. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa lihat bahwa kurva garis DD itu menggambarkan permintaan dari buku tulis, sedangkan kurva SS ini menggambarkan penawaran dari buku tulis. Jadi pada harga 300, kurva penawaran berada di kanan kurva permintaan. Ya kan, ada di sebelah kanan. Berarti jumlah penawaran ini melebihi dari jumlah permintaan. Keadaan tidak stabil seperti ini akan menyebabkan penurunan harga, begitu juga sebaliknya. Tapi pada titik keseimbangan ini, terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, di mana dengan harga 300 dan jumlah barang 600 saling berpotongan. Nah, perpotongan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya keseimbangan di antara permintaan dan penawaran dari penjualan buku tulis tersebut. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.